Selamat pagi, siang, sore, dan malam Pak Wiba. Perkenalkan, nama saya Cindy dari Hubungan Internasional 23A dengan NIM 01043230026. Di video ini saya akan menjelaskan materi yang saya pelajari selama mata kuliah Keamanan Internasional berlangsung sebagai nilai ujian akhir semester. Untuk materi yang pertama ini adalah National Security, di mana National Security ini adalah konsep yang mengacu pada kemampuan suatu negara untuk melindungi kedaulatan, integritas wilayah, dan kepentingan nasionalnya dari berbagai ancaman, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, yang mencangkup berbagai aspek termasuk militer, politik, ekonomi, hingga keamanan cyber. Lalu, national security ini memiliki perbedaan satu sama lain. Yang pertama ada regime security yang berfokus melindungi pemerintahan yang sedang berkuasa dari ancaman internal seperti pemberontakan atau oposisi politik, yang bertujuan untuk menjaga legitimasi dan stabilitas kekuasaan. Lalu yang kedua ada Homeland Defense, yaitu lebih berfokus pada upaya militer untuk melindungi negara dari ancaman eksternal seperti invasi atau serangan militer asing. Lalu yang ketiga ada law enforcement, yaitu mengacu pada tindakan kepolisian untuk menjaga ketertiban, menegakkan hukum, dan melindungi masyarakat dari aktivitas kriminal yang berfokus pada stabilitas domestik melalui kerangka hukum. Lalu ada civil support, yaitu merujuk pada bantuan militer kepada otoritas sipil saat terjadi keadaan darurat domestik seperti bencana alam atau krisis kesehatan. Lalu yang terakhir Homeland Security, yaitu terpadu yang dipimpin sipil untuk melindungi negara dari berbagai ancaman seperti terorisme, serangan cyber, pandemi, atau bencana alam, yang berfokus untuk mencegah dan merespons ancaman dengan koordinasi lintas lembaga. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu Grand Strategy. Jadi dari materi ini saya memahami bahwa Grand Strategy ini adalah sebuah rencana jangka panjang yang komprehensif untuk mencapai tujuan besar suatu negara, terutama dalam bidang kebijakan luar negeri, keamanan sosial, atau pembangunan ekonomi. Strategi ini melibatkan koordinasi antara sumber daya politik, militer, ekonomi, dan diplomatik agar tujuan nasional dapat tercapai secara efektif. Lalu ada beberapa poin yang dapat saya simpulkan, yaitu yang pertama ada elemen kunci Grand Strategy yang berisikan yang pertama ada kepentingan nasional, yaitu menentukan apa yang menjadi prioritas utama suatu negara seperti keamanan, stabilitas ekonomi, atau pengaruh global. Lalu ada alokasi sumber daya, yaitu mengelola sumber daya negara, termasuk kekuatan militer, diplomasi, dan ekonomi untuk mencapai tujuan strategis. Lalu ada proyeksi kekuatan, yaitu menggunakan kekuatan militer atau hard power, dan pengaruh diplomatik atau budaya soft power secara seimbang. Lalu ada aliansi dan kemitraan, yaitu membentuk aliansi strategis baik di bidang militer, ekonomi, maupun politik untuk memperkuat posisi global. Dan adaptabilitas, yaitu kemampuan untuk menyesuaikan strategi dengan perubahan situasi global tanpa kehilangan utama. Lalu untuk poin yang kedua yaitu contoh strategi negara. Jadi ada beberapa negara di dalam contoh strategi ini. Yang pertama ada Amerika Serikat, dari strategi containment selama Perang Dingin hingga persaingan kekuatan besar dengan Cina dan Rusia saat ini. Lalu untuk China yang berfokus pada modernisasi ekonomi melalui Belt and Road Initiative untuk memperluas pengaruhnya. Lalu yang ketiga ada Rusia, yaitu Rusia menggunakan diplomasi energi dan kekuatan militer untuk mengembalikan pengaruhnya di kawasan pasca Uni Soviet. Lalu yang terakhir ada Indonesia, yaitu menitikberatkan pada keamanan maritim dan kepemimpinan di ASEAN untuk mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi regional. Lalu untuk poin yang ketiga, yaitu poin yang terakhir, yaitu tantangan dalam menyusun grand strategy. Jadi yang pertama ini ada globalisasi,
di mana strategi nasional ini harus memperhitungkan interkonektivitas ekonomi, teknologi, dan isu lingkungan. Lalu ada aktivitas non-negara, yaitu ancaman dari terorisme, serangan cyber, dan perusahaan multinasional memperumit strategi tradisional. Lalu yang terakhir, persaingan kekuatan besar, yaitu negara-negara harus menghadapi ketegangan geopolitik dengan kekuatan besar seperti China dan Rusia. Untuk materi selanjutnya yaitu human security, di mana saya mempelajari dari materi ini bahwa human security ini adalah konsep keamanan yang berfokus pada perlindungan dan pemberdayaan individu serta komunitas, bukan hanya keamanan negara seperti pada pendekatan tradisional. Human security menekankan 3 elemen utama, yaitu kebebasan dari rasa takut, kebebasan dari kekurangan, dan martabat manusia. Pendekatan ini mencakup berbagai ancaman yang memengaruhi kehidupan sehari-hari seperti kemiskinan, krisis kesehatan, degradasi lingkungan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Berbeda dari keamanan tradisional yang biasanya menyoroti ancaman eksternal terhadap negara, human security lebih fokus pada tantangan internal yang langsung berdampak pada individu. Lalu saya juga mempelajari bahwa konsep ini dipopulerkan oleh United Nations Development Program atau UNDP dalam Laporan Pembangunan Manusia tahun 1994 yang mengidentifikasi 7 dimensi utama human security, yaitu ada yang pertama, economic security, yang memastikan pendapatan dasar untuk individu baik melalui pekerjaan maupun jaring pengaman sosial. Lalu yang kedua ada food security, yaitu menjamin akses terhadap nutrisi dasar. Lalu yang ketiga health security, yaitu perlindungan dari penyakit dan gaya hidup tidak sehat. Lalu yang keempat ada environmental security, yaitu perlindungan dari bahaya dan kerusakan lingkungan. Lalu yang kelima ada personal security, yaitu perlindungan dari kekerasan fisik baik oleh negara, kelompok lain maupun kekerasan domestik. Lalu ada community security, yaitu perlindungan dari ancaman berbasis identitas seperti diskriminasi atau ketegangan etnis. Lalu yang terakhir ada political security, yaitu menjamin hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Selain itu, saya juga memahami bahwa human security sangat erat kaitannya dengan pembangunannya, karena kemiskinan dan ketidaksetaraan adalah sumber utama ketidakamanan. Jadi oleh karena itu pendekatan ini justru membutuhkan kebijakan yang holistik dengan mengintegrasikan strategi pembangunan, diplomasi, dan pertahanan untuk mengurangi kerentanan dan memberdayakan individu serta komunitas. Selanjutnya yaitu law enforcement and homeland security. Jadi untuk materi ini saya mengetahui bahwa national security, law enforcement, dan homeland defense adalah 3 bidang yang saling terkait dalam menjaga keamanan dan keselamatan negara. Jadi yang pertama ada homeland security, yaitu bertugas melindungi negara dari ancaman domestik dan internasional seperti terorisme, bencana alam, serta keamanan cyber yang dikoordinasikan oleh lembaga seperti DHS, FEMA, CBP, dan TSA. Lalu ada law enforcement yang berfokus pada penegakan hukum, menjaga ketertiban umum, dan melindungi masyarakat melalui lembaga seperti polisi lokal, FBI, DEA, dan ATF. Lalu ada yang terakhir homeland defense, yaitu melibatkan militer dalam melindungi wilayah negara dari ancaman eksternal dengan peran utama DoD dan cabang-cabang militer seperti NORTHCOM dan Garda Nasional. Oke, selanjutnya yaitu ada cyber security, di mana saya mengambil dari artikel yang berjudul Doxing and Deficiencies in Indonesia's Cyber Security Framework, di mana artikel tersebut membahas kekurangan kerangka kerja keamanan cyber di Indonesia, khususnya dalam menangani fenomena doxing atau penyebaran informasi pribadi tanpa izin. Oke, dalam ringkasan saya memiliki beberapa poin, yaitu poin yang pertama yaitu adalah doxing sebagai ancaman privasi.
di mana doxing ini semakin sering terjadi di Indonesia dan menargetkan individu tertentu, terutama aktivis, tokoh publik, atau siapa saja yang berbeda pandangan politik. Di mana penyebaran informasi pribadi ini sering memicu ancaman fisik, emosional, dan reputasi korban. Lalu untuk poin yang kedua yaitu adalah kelemahan kerangka kerja keamanan cyber. Yaitu kerangka kerja hukum dan teknis Indonesia belum memadai untuk melindungi masyarakat dari serangan dunia maya. UU ITE atau Informasi dan Transaksi Elektronik lebih sering digunakan untuk menekan kebebasan berekspresi daripada melindungi privasi. Selain itu, badan-badan terkait seperti BSSN atau Badan Cyber dan Sandi Negara kurang memiliki koordinasi yang baik. Lalu untuk poin yang ketiga, ada kurangnya pemahaman publik, yaitu masyarakat umum seringkali tidak menyadari resiko keamanan cyber dan pentingnya menjaga data pribadi. Jadi hal tersebut nih memperburuk situasi karena serangan seperti doxing menjadi lebih mudah dilakukan. Oke, lalu ada juga rekomendasi, yaitu artikel menyarankan pemerintah Indonesia untuk memperkuat kerangka hukum yang mendukung privasi dan perlindungan data, meningkatkan edukasi publik tentang keamanan cyber, dan mendorong kerjasama lebih baik antar lembaga terkait untuk menangani kejahatan cyber. Oke, untuk artikel ini menyoroti pentingnya reformasi dalam keamanan cyber untuk menghadapi tantangan modern, terutama terkait privasi individu. Oke, untuk materi terakhir ini mencakup 3 video dengan topik yang berbeda. Jadi saya akan menjelaskan dari video pertama hingga video yang ketiga. Untuk video pertama, yaitu video yang terbentuk dalam seminar yang berjudul War and International Politics yang disampaikan oleh John Mearsheimer, yaitu beliau adalah seorang tokoh utama dalam teori offensive realism. Lalu yang membahas bagaimana perang dan politik internasional saling mengaruhi. Lalu saya akan memberikan poin-poin utama yang sering menjadi inti pandangan Mearsheimer dan kemungkinan dibahas dalam video tersebut. Untuk poin yang pertama yaitu ada kekuatan dan keamanan negara, yaitu John Mearsheimer menekankan bahwa negara ini selalu berupaya untuk memaksimalkan kekuatan mereka guna memastikan keamanan di lingkungan internasional yang anarkis, di mana ini seringkali menyebabkan konflik karena persaingan kekuasaan adalah hal yang tak terhindarkan. Lalu poin yang kedua yaitu sifat sistem internasional, di mana sistem internasionalnya bersifat anarkis tanpa otoritas pusat sehingga negara harus bergantung pada kemampuan mereka sendiri atau self-help untuk bertahan. Ketidakpercayaan di antara negara membuat konflik lebih mungkin terjadi. Lalu poin yang ketiga yaitu perang sebagai alat politik. Perang sering kali digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan politik, terutama ketika diplomasi gagal. Dalam hal ini, John Mearsheimer menggarisbawahi bahwa perang ini tidak hanya terjadi karena kesalahan, tetapi juga sebagai hasil rasional dari strategi negara. Lalu untuk poin yang terakhir yaitu peran hegemoni. Dalam analisis John Mearsheimer, beliau sering berargumen bahwa negara-negara besar berusaha menjadi hegemon di kawasan mereka dan mencegah munculnya hegemon lain di kawasan lain. Oke, lalu untuk video yang kedua berjudul Cyber Siege: Unmasking China's Assault on Global Network, di mana di video ini membahas kemampuan cyber China yang sangat luas dan ancaman yang ditimbulkan terhadap keamanan global. Lalu fokus utama dari video ini yaitu pada serangan yang menargetkan infrastruktur penting serta pencurian data ekonomi dan intelektual. Jadi di video ini saya akan membagikan beberapa poin utama. Yang pertama yaitu ambisi menjadi cyber superpower, yaitu China bertujuan untuk menguasai teknologi inti dan memengaruhi tata kelola internet global sesuai dengan rencana besar pemerintahnya yang tertuang dalam dokumen strategis seperti rencana 5 tahun ke-14. Lalu untuk poin yang kedua ada serangan pada infrastruktur penting,
yaitu serangan yang dilakukan pada sektor energi, transportasi, dan komunikasi. Jadi kelompok seperti Volt Type Hun yang disponsori negara digunakan untuk pengintaian awal dan eksploitasi jaringan. Lalu untuk poin yang ketiga, yaitu poin terakhir, yaitu strategi terpadu, di mana operasi cyber Cina ini diintegrasikan dengan tujuan keamanan nasional dan ekonomi yang dilakukan melalui pendekatan whole of government. Lalu video yang terakhir yaitu dari channel TED Talk yang berjudul The Next Global Superpower Isn't Who You Think, yang dibawakan oleh Ian Bremmer. Jadi di video ini ia menjelaskan bahwa dinamika kekuatan global berkembang melampaui negara-negara tradisional. Ian Bremmer berargumen bahwa saat ini tidak ada satu negara pun termasuk Amerika Serikat atau China yang secara jelas mendominasi sebagai superpower. Sebaliknya, ia justru menyoroti 3 kekuatan yang bersaing, yaitu yang pertama ada tatanan yang dipimpin oleh Amerika Serikat, yaitu yang menekankan nilai-nilai seperti supremasi hukum, pasar terbuka, dan kebebasan politik. Lalu yang kedua ada model kapitalisme negara China yang mengutamakan pembangunan ekonomi melalui kontrol terpusat dan investasi infrastruktur. Lalu yang ketiga ada peningkatan pengaruh raksasa teknologi, seperti perusahaan-perusahaan teknologi besar yang melampaui batas-batas negara dan memiliki kekuatan luar biasa dalam komunikasi global, perdagangan, dan informasi. Lalu Ian Bremmer juga menekankan bahwa kekuatan-kekuatan ini membentuk geopolitik dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya, menciptakan tantangan bagi tata kelola tradisional dan membutuhkan pendekatan baru dalam kolaborasi dan akuntabilitas. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya.